Kuntilanak, hantu wanita yang jadi ikon dalam dunia mistis di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Alur Kehidupan. Pada segmen kelam kali ini, kami akan membahas mengenai kuntilanak, hantu wanita yang jadi ikon dalam dunia mistis di Indonesia. Dalam dunia mistis di Indonesia, ada satu sosok hantu yang dikenal luas oleh masyarakat, adalah hantu kuntilanak. Siapa yang tidak kenal dengan kuntilanak? Hantu perempuan yang satu ini memang sudah jadi salah satu ikon dalam dunia mistis di Indonesia. Dengan penampilannya yang khas, yaitu baju putih dan rambut panjang yang terurai, kuntilanak selalu berhasil membuat bulu kuduk berdiri. Ada beberapa hal menarik tentang kuntilanak yang menarik untuk dibahas. Salah satunya, bahwa makhluk halus ini juga cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Alur Kehidupan. Pada segmen kelam kali ini, kami akan membahas mengenai kuntilanak, hantu wanita yang jadi ikon dalam dunia mistis di Indonesia. Buat rohnya tidak bisa beristirahat dengan tenang dan kembali ke dunia sebagai hantu. Di beberapa daerah, kuntilanak dipercaya kembali untuk mencari anaknya yang belum sempat dilahirkan atau untuk membalas dendam atas ketidakadilan yang dialaminya. Menariknya, cerita tentang kuntilanak punya banyak variasi di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya di Kalimantan, kuntilanak dikenal suka menghisap darah seperti vampir. Di Malaysia, hantu ini dikenal dengan nama Pontianak atau Puntianak dan memiliki cerita serupa dengan versi Indonesia. Setiap daerah punya versinya sendiri tentang hantu kuntilanak yang menambah kekayaan budaya. Ada beberapa mitos juga tentang hantu yang satu ini. Mitos yang paling terkenal adalah bahwa kuntilanak suka mengganggu wanita hamil. Konon, kuntilanak bisa mencuri janin, terutama jika kehamilannya sudah tua. Karena itulah, banyak wanita hamil yang menyimpan pisau, gunting, atau paku di dekat mereka untuk melindungi diri. Mitosnya, benda-benda tajam ini bisa menahan kuntilanak agar tidak mengganggu. Selain itu, ada juga kepercayaan bahwa kuntilanak suka mendiami pohon waru yang miring atau dalam istilah Jawa disebut pohon waru doyong. Banyak orang yang langsung menebang pohon waru jika tumbuhnya miring. Hal ini karena dipercaya pohon tersebut adalah tempat tinggal kuntilanak. Mitos lain mengatakan bahwa kuntilanak suka darah dan daging anak-anak, terutama balita yang belum bisa berjalan. Di beberapa daerah seperti Kalimantan Utara dan Malaysia, kuntilanak dipercaya menghisap darah manusia di bagian tengkuk seperti vampir. Ternyata, menurut kepercayaan, kuntilanak takut dengan benda-benda tajam seperti pisau, gunting, dan paku. Banyak yang percaya bahwa dengan meletakkan paku di ubun-ubun atau tengkuk kuntilanak, kita bisa menahannya agar tidak mengganggu. Karena itu, beberapa orang menyimpan benda-benda ini di dekat tempat tidur sebagai bentuk perlindungan. Selain itu, ada juga ritual-ritual tradisional yang dilakukan untuk mengusir kuntilanak. Misalnya dengan membakar kemenyan atau melakukan doa-doa tertentu. Beberapa orang bahkan memasang jimat di rumah mereka untuk menghindari gangguan kuntilanak. Kuntilanak memiliki penampilan fisik yang sangat khas dan mudah dikenali. Kuntilanak biasanya digambarkan sebagai perempuan dengan rambut panjang yang terurai dan memakai baju putih polos. Rambutnya yang panjang seringkali terlihat berantakan, menambah kesan menyeramkan pada sosoknya. Wajahnya pucat dengan ekspresi yang menyeramkan, membuat siapapun yang melihatnya pasti merinding. Selain penampilan fisiknya, kuntilanak juga dikenal dengan suara khasnya. Salah satu ciri paling menonjol dari kuntilanak adalah suara tertawanya yang melengking tinggi. Selain itu, kuntilanak juga bisa terdengar menangis dengan suara yang memilukan. Uniknya, ia bisa berganti-ganti antara tertawa dan menangis dalam waktu yang sangat singkat. Kuntilanak juga sering ditemukan di tempat-tempat sepi dan terbengkalai, seperti puing-puing bangunan, rumah sakit tua, atau muara sungai. Hantu kuntilanak juga punya kelas-kelas tersendiri berdasarkan warna penampilannya. Dalam beberapa cerita rakyat,
Warna pakaian atau aura kuntilanak dianggap mencerminkan kekuatannya. Misalnya, kuntilanak dengan pakaian berwarna putih sering dianggap sebagai yang paling umum dan sering ditemui. Namun, ada cerita yang menyebut kuntilanak dengan warna lain yang dianggap lebih kuat. Misalnya kuntilanak dengan pakaian merah sering dianggap lebih ganas dan berbahaya. Warna merah sendiri dalam beberapa budaya sering dikaitkan dengan kemarahan dan kekuatan ekstra. Sementara itu, kuntilanak berwarna hitam dianggap sebagai yang paling kuat dan paling sulit diusir. Meski ini hanya mitos, tapi menarik juga melihat bagaimana warna bisa mempengaruhi persepsi kita tentang kekuatan hantu ini. Namun demikian, kuntilanak bukan hanya hantu yang menakutkan, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang kaya dan beragam. Dengan memahami fakta dan mitos kuntilanak, kita bisa lebih menghargai cerita-cerita rakyat yang telah menjadi bagian dari identitas kita. Bukan cuma itu, cerita tentang kuntilanak juga menunjukkan bagaimana kepercayaan tradisional dan modern bisa berdampingan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun zaman sudah berubah, cerita-cerita tentang kuntilanak tetap hidup dan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Terima kasih telah menonton video kami. Untuk kawan-kawan alur kehidupan silahkan subscribe, like, komen dan share. Dan bagi kawan-kawan alur kehidupan yang ingin berbagi cerita misteri, seram dan pengalaman spiritualnya, kalian bisa menghubungi alur kehidupan melalui email kami, alurkehidupan25@gmail.com.